kati kena makburan lama. Mohon dicamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cunya Dewi. Dalam ziarah makam Merah 2 hari ini, kami RKBA banyak mendapat pelajaran yang mungkin harus kami suntik kepada pemimpin-pemimpin Aceh hari ini. Setelah sampai di makam, banyak hal-hal yang tertoreh di sini, di mana intinya kita melihat bahwa semua pemimpin Aceh kita pada masa lalu itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang betul-betul zuhud. Bandingkan dengan pemimpin hari ini. Dan himbauan dari kami RKBA, semua pemimpin yang memimpin Aceh hari ini should back to basic. Gisa bak punca, ngurno bak indatu, pakai bancara memimpin dan roh yang jroh. Jangan coba-coba pelikat kanun, tetapi hanya untuk bersilat lidah. Kanun segala sesuatu berpondasikan kepada Al-Quranul Karim. Disinan ke indatu getanyo dile, gecok segala sesuatu untuk gepegat ke aturan, sehingga Aceh maju jaya, jikenal bansi gomdonya. Dari kamu RKBA, salam kepada pemimpin. Let's go to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulindawati, saya dari Aceh Lemuri Foundation. Dalam hal ini, hari ini kami bersama tim Pesaba dan tim RKBA Aceh mengunjungi salah satu makam dari Indatu kita, makam daripada Indatu bangsa Aceh di Darul Kamal. Melihat kondisi hari ini, melihat kondisi makam hari ini sebenarnya sangat memprihatinkan, di mana yang bawa makam sangat tidak terurus, tapi dengan upaya dan swadaya masyarakat, makam ini sudah sangat baik dan sudah diperhatikan. Namun masyarakat sangat berharap ada perhatian dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Aceh, untuk memugar kembali makam ini. Minimal ada tempat berteduh, kemudian juga ada tempat ibadah, kemudian makamnya dapat dipugar kembali dengan sangat baik. Harapan masyarakat sebenarnya sangat besar terhadap situs cagar budaya ini, agar bagaimana tidak hanya masyarakat Aceh, namun masyarakat luar itu bisa datang ke lokasi ini untuk melihat sebagai bukti sejarah yang sangat penting bagi Aceh. Untuk itu kita berharap bahwa Aceh ini sebagai salah satu ikon ikon wisata cagar budaya, dan Banda Aceh juga sebagai salah satu kota pusaka, dan juga Aceh Besar adalah banyaknya situs-situs cagar budaya yang ada di Aceh Besar dan Banda Aceh ini, maka perlu kiranya pemerintah memperhatikan secara baik dan serius dalam hal memperbaiki situs-situs yang ada di Aceh. Kami banyak melihat dan memperhatikan begitu banyak situs yang ada di sini, dan itu tidak terurus. Oleh karena itu, sebagaimana kita menginginkan Aceh ini maju dan berkembang, tapi jangan pernah lupa juga kita meninggalkan apa yang sudah pernah ditinggalkan oleh Indatu kita. Salah satunya adalah adat, budaya, agama, dan juga peninggalan-peninggalan yang ada hari ini itu adalah bagian daripada bukti sejarah. Bagaimana Indatu kita mempertahankan, memperjuangkan agama, begitu juga hari ini harus dilihat oleh anak cucu kita. Dilihat oleh anak cucu bagaimana perjuangan Indatu dalam mempertahankan agama. Itu terbukti dari ukiran-ukiran batu nisan yang kita perhatikan dan yang kita lihat di makam-makam yang sudah kita kunjungi. Seluruh makam, seluruh batu nisan yang ada di makam itu terukir dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan seluruh ukiran semua dalam bahasa Arab. Dan ini membuktikan betapa kuatnya agama Islam pada zamannya. Nah, oleh karena itu, kenapa hari ini semakin berkembangnya zaman, kita harus meninggalkan agama yang sudah diperjuangkan oleh Indatu kita. Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan untuk menyelamatkan situs-situs cagar budaya yang ada di Aceh. Uang Aceh banyak, Aceh sangat kaya.
pergunakanlah untuk yang lebih berguna. Bahwa sejarah adalah identitas bangsa. Jika sejarah hilang, maka bangsa musnah. Salam Alif, salam RKBA, setot jejak Indatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hikayat asal-usul segala negeri Aceh. Asalnya dari negeri perburu daging perburuan jua. Adapun sultan yang bersama Sultan Alaiddin Johansyah yang ada di Kampung Pandi adalah sultan itu terlalu alim. Dialah yang mengalahkan negeri Sidu dan berbagai negeri. Dialah yang menaklukkan Indrapatra, Indrapurwa dan Indrapuri. Adalah sultan itu yang bergerak Al-Ghazi. Sultan Johansyah pada 601 Hijrah adalah asalnya dari negeri Seljuk, Turki Utsmani. Adapun dia berputra seorang sultan namanya Sultan Riyad Shah. Syadan, kemudian Sultan Riyad Shah mendirikan negeri Masah, yakni di Indrapuri. Kemudian naiklah Sultan Mahmud Shah Syadan pada 689 tahun, maka dipindahkan ibu kota ke negeri Darud Dunya. Maka kemudian naiklah para raja-raja dari negeri Darul Kamal. Inilah asal-usul segala raja dari negeri Darul Kamal. Yang pertama Sultan Abdul Malik Firmansyah adalah sultan itu terlalu adil dan bertakwa kepada Allah dan memerintah rakyatnya untuk taat kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat dan berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian naiklah naiklah Maharaja Putri Nikmah. Adalah sultanah itu terlalu alim lagi bertakwa kepada Allah. Kemudian naiklah Sultan Alaiddin Mansur Shah yang termasyhur alimnya dan baik dalam bertakwa dan menyuruh kebaikan dan menyayangi segala anak yatim. Kemudian naiklah Sultan Alaiddin Nuruddin, kemudian Sultan Hussein Shah, kemudian Sultan Abdullah Malikul Mubin pada tahun 789 tahun hingga 825 tahun. Adalah sultan itu termasyhur namanya, dan pada masanya lah segala adat istiadat negeri Aceh tertata dengan segala baiknya, maka adalah sultan itu tercatat di dalam cap Sikuring. Inilah cap Sikuring Sultanah Aceh Safiatuddin bin Sultan Iskandar Muda bin Sultan Ali Riyad Shah bin Sultan Alaiddin Riyad Shah bin Sultan Firmansyah bin Sultan Muzaffar Shah bin Sultan Inayat Shah bin Sultan Abdullah Malik Al-Mubin. Demikianlah hikayat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sudah banyak bercerita tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana untuk pemerintah yang harus dilakukan. Nah, saya berharap pemerintah itu memiliki tanggung jawab mempromosikan ke luar negeri itu sejarah Aceh. Sedangkan batu nisan itu sendiri dibiarkan di lapangan terbuka seperti Pulau Mie Lampang. Nah, ini kami ingatkan kepada pemerintah. Mari kita sama-sama mengurus negeri ini, yaitu mengurus sejarah. Nah, kalian para pemimpin, kalian harus belajar lagi kepada pendahulu, yaitu dengan banyak belajar sejarah. Nah, bagaimana untuk kegemilangan Aceh ke depan. Jangan seperti orang kurang berakal, yaitu di mana makam-makam dibuang tinja ke makam. Jangan itu dibuat program-program yang merusak situs cagar budaya. Mungkin hari ini itu saja dari saya. Wabillahi taufiq.